Beliau yang saya sebutkan cikal bakal tadi bersemayam ataupun bertempat di pohon beringin tersebut. Assalamualaikum sob, balik lagi bersama gue Sobir ini. Kali ini gue sedang berada di Sendang Siwani, Wonogiri. Sendang Siwani merupakan petilasan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa di Wonogiri, Jawa Tengah. Sendang ini berada di Dusun Matah, Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Di sendang ini diyakini sebagai penyebab Raden Mas Said bersama pasukannya berhasil mengalahkan Company. Konon, air yang ada di sendang itu diyakini sebagai penyebab Raden Mas Said bersama pasukannya berhasil mengalahkan Company. Atas jasanya itu, dia lalu dinobatkan sebagai Mangkunegaran I. Juru kunci Sendang Siwani, Bapak Slamet Riyadi, menuturkan kala itu Raden Mas Said berperang melawan Belanda sebagai wujud meneruskan perjuangan ayahnya yang bernama Mangkunegoro. Raden Mas Said berjuang melawan pasukan berjumlah 40 orang yang diberi nama Punggawa Baku Kawandoso Joyo. Oke, ikuti terus video ini tetap di Kekuatan Jahat. Oke sob, kali ini saya sedang berada di Sendang Siwani dengan Bapak Slamet Riyadi, yaitu juru kunci di Sendang Siwani. Sebelumnya mohon izin Pak, untuk Sendang Siwani ini berdiri dari tahun berapa? Kalau Sendang Siwani ini setahu saya, jadi karena ini ada sejarah perjuangan Pangeran Sambernyawa atau Mas Said ya. Jadi beliau di sini ini sekitar tahun 1741. Yeah. Ya. Jadi di saat beliau Mas Said melawan penjajahan Hindia Belanda ataupun yang disebut VOC, itu beliau mengalami kemunduran ataupun kekalahan. Nah, akhirnya beliau melarikan diri sampai puncak Merapi, puncak Lawu, sampai Gunung Gambar, itu, sampai Tretes, Sendang Sinongko, dan juga kebetulan sampai di sini. Kalau di sini dulu namanya bukan Sendang Siwani, Mas. Yeah. Jadi namanya awal itu Belik Ngelinggong. Belik Ngelinggong. Ya. Ini singkat cerita saja. Jadi ketika Mas Said dikejar Belanda kebetulan sampai di Sendang Lenggong ya. Yeah. Beliau ketemu sama seorang kiai yang bernama Pak Kiai Kasanur Iman. Beliau berbincang-bincang di sini, akhirnya Mas Said menyampaikan apa yang menjadi kendala dan keluhan beliau di saat melawan penjajahan Hindia Belanda. Untuk dulu pas waktu pertama kali itu bentuk tempatnya itu belum seperti ini. Belum. Jadi bisa diceritakan itu yang dulu itu awalnya seperti apa kondisinya? Kalau dulu itu awalnya itu bilik, jadi tanah yang berlubang, kebetulan ada air yang keluar dari bawah. Nah, sebetulnya kalau air itu dulu nggak bisa nggak bisa dimanfaatkan karena mengandung lumpur. Nah, itu oleh orang-orang terdahulu kita direkayasa agar mana air ini bisa dimanfaatkan gitu. Kalau terkait dengan gambar kerbau itu Pak, itu gimana? Jadi begini, dengan adanya relief kerbau yang terpampang di sana itu ya, itu
menceritakan alur sejarah. Iya. Jadi di saat masa Id itu melawan penjajahan Hindia Belanda, melarikan diri sampai ke Bliklenggong, ketemu sama Pak Kiai Kasonirman tadi ya. Iya. Beliau diarahkan untuk meditasi di atas sebuah batu, gitu. Namun sebelum Mas Said itu meditasi, dikasih tahu bahwasanya di sini ada yang disebut cikal bakal. Cikal bakal. Iya, itu ada 2 pasang, kaki tongong, nini tongong, Kiai Towo sama Nyai Towo. Nah, setelah Mas Said paham dengan keterangan beliau Pak Kasonirman tadi, lantas melaksanakan meditasi. Selama Mas Said meditasi kok ada gambaran 2 ekor kerbau yang sedang berkelahi. Ya. Yang satu kalah sudah setengah mati, tidak berdaya, bisa merangkak dan minum ke belik tersebut. Setelah minum kok kerbau tadi yang sudah tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian, ternyata sehabis minum kekuatannya pulih, keberaniannya juga pulih. Akhirnya kembali berkelahi lagi dan kerbau yang minum yang kalah tadi bisa memenangkan pertempuran itu. Lah, dalam meditasi Mas Said ada gambar seperti itu, beliau juga belum paham ini apa maknanya. Akhirnya kan dipecahkan sama Pak Kasonirman tadi. Kisanak, kalau Anda pengen mengusir Belanda, silahkan tirukan apa yang Anda dapatkan di saat meditasi. Ya, tirukan apa yang dilakukan kerbau tersebut. Ya. Akhirnya setelah Mas Said menirukan apa yang dilakukan kerbau, beliau dan Punggawa Baku Kawandosojoyo ya saat itu pasukannya tinggal 40 orang. Ya, makanya dikasih nama Punggawa Baku Kawandosojoyo. Beliau dan pasukannya minum dan mandi di belik tersebut. Nah, ternyata setelah beliau sehabis minum dan mandi, kok timbul kekuatan, timbul keberanian, dapat karomah. Nah, setelah itu beliau melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Mas Said dan anak buahnya itu dan pasukannya dihadang pasukan Belanda. Di situ terjadi pertempuran yang dulu namanya itu Kampung Poh Buto. Oh ya. Yang sekarang lokasinya itu sekitar Puskesmas Kecamatan Selogiri. Oh ya. Ya, di situ terjadilah pertempuran sengit antara Pangeran, dulu belum Pangeran ya, masih Mas Said. Iya, Mas. Bertempur melawan penjajahan Belanda. Ternyata Mas Said dan pasukannya itu bisa mengalahkan Belanda dengan persenjataan yang sangat sederhana dan dengan keterbatasan pasukan. Alhamdulillah beliau di waktu bertempur dengan Belanda itu, Mas Said bisa memotong leher Belanda dengan secepat kilat. Makanya beliau dikasih julukan alap-alap samber nyawa kan itu. Pangeran samber nyawa. Untuk biasanya itu orang yang kesini itu dari mana aja Pak? Kalau yang berkunjung ke sini ini, kalau yang dari luar provinsi, katakan dari Sumatera Utara, ya, dari Papua, dari Lampung, Aceh, Padang pun ada, Mas. Kalau sekitar Jakarta, Bogor banyak. Biasanya kalau orang yang kesini itu kan itu mau meminta sesuatu, gitu. Maksudnya dengan gimana gitu, Pak? Ya tentu saja. Kalau istilahnya punya kepentingan ataupun punya cita-cita, itu kan sebelum kita melaksanakan meditasi ataupun kita berkirim doa ke beliau-beliaunya itu kan ada juga media
ya nanti untuk doa ke Semoro Bumi tadi itu ada medianya. Namun sebelum meditasi ke sana itu diwajibkan untuk minum dan mandi. Jadi tata caranya nimba pertama ya, kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan keinginan kita. Setelah selesai berdoa diminum 5 tegukan. 5 tegukan. 5 tegukan timba yang pertama ya. Setelah itu kita gebyur 7 timba. Jadi dari sisa yang diminum tadi untuk gebyur sudah hitungan 1. Itu kalau untuk yang pertama ya, katakan kalau kesini itu kan nggak cukup sekali 2 kali dan untuk yang keduanya minum tetap 5 tadi, gebyurnya 9 dan seterusnya ketiga kembali awal. Setelah nanti selesai mandi kita baru berdoa 1 di tempatnya Semoro Bumi yang saya katakan tadi, kaki meminta Allah. Setelah selesai dari sana baru kita mendoakan beliau Pangeran Sambernyono. Namun jangan lupa sebelum kita mendoakan siapapun, terlebih dahulu kita selalu mendoakan leluhur kita semua. Iya. Tuh. Setelah kita mendoakan semuanya, baru kita mohon sama Yang Maha Kuasa. Tuh, begitu. Untuk pengalaman yang dulu-dulu Pak, itu ada orang yang kesini itu, terus dia dapat karomah itu, yang diceritakan itu ada nggak Pak? Maksudnya yang kalau yang dapat karomah itu banyak Mas. Jadi katakan kalau yang dari Medan tadi ya, itu dia itu kan orang nggak mampu lah. Nah, kebetulan kan ada pemilihan ketua serikat buruh. Ya, dengan satu keyakinan dia ke sini. Apakah mungkin saya nanti bisa terpilih? Kalau Anda yakin, insya Allah. Kan satu modal itu keyakinan dulu. Nah, akhirnya dia yakin, terus dia minta saran harus bagaimana, medianya apa. Ya alhamdulillah, semuanya itu bisa terkabulkan. Kalau yang dari Papua, itu saat itu dia mau mendaftarkan ke Polri. Ya, alhamdulillah setelah kesini beliau berhasil. Dan sekarang beliau Irjen Petrus itu. Kalau yang di Solo Mas itu yang sangat sederhana ya, yang namanya Bu Siti itu dari Gandean. Di saat pasar Klewer kebakar Mas, dia punya 2 ruko, diisi penuh nggak diasuransikan, kebakar Mas, habis. Ya, kalau mungkin Ibu Siti itu orangnya enggak kuat mentalnya, stres. Kebetulan beliau tekun rutin ke sini. Enggak hitungan tahun Mas, alhamdulillah bisa pulih kembali. Jadi bisa dijelaskan Pak untuk bagian dari sisi depan Sendang Siwani ini ada apa aja? Ya. Terima kasih. Ini kalau dulu, jadi ini yang kita batas dengan kotak ini ya. Ini dulu pohon beringin. Ya. Jadi pohon tersebut tumbang pada saat reformasi tahun 1998. Ya. Nah ini diyakini beliau yang saya sebutkan cikal bakal tadi bersemayam ataupun bertempat di pohon beringin tersebut. Nah untuk berdoa di sini medianya ya Mas ya, ini pakainya pencok bakal. Pencok bakal. Jadi takir isinya itu telur 2 butir, uang receh, kembang wangi, sama menyan Jawa atau menyan madu. Menyan Jawa. Ya. Karena dari leluhur-leluhur saya menyampaikan
bahwasanya beliau-beliau ini istilahnya seneng Iya. ataupun karmani itu. Nah, ketika kita mau berdoa di sini ya pakainya media itu. Nah, kalau yang ini, nah, ini namanya seloploso. Seloploso. Ya, yang saat itu dibuat meditasi ataupun dipakai duduk oleh Raden Mas Said di sini. Raden Mas Said. Iya. Selama dia meditasi kan di sini dia dapat gambaran 2 ekor kebo yang sedang berkelahi tadi. Iya. Nah, ini di sini namanya seloploso. Nah, ini medianya pakai kembang wangi dan pakai hiu. Nah, diharapkan beliau itu senangnya hiunya manten. Hiu manten. Ini yang namanya dulu belik ngelinggong. Belik ngelinggong. Yang sekarang namanya menjadi sendang siwani. Lah, kenapa kok dari sendang lenggong kok bisa sendang siwani? Pada zaman dulu di waktu Mas Said itu istilahnya gerilya, gitu, dan beliau setelah mendapat kemenangan, semua tempat-tempat yang disinggahi beliau itu dikunjungin lagi dan diberikan nama. Termasuk sendang lenggong. Belik lenggong ini dikasih nama sendang siwani. Karena yang tadinya sudah takut tidak berdaya, karena minum air sendang tersebut dapat karomah menjadi berani. Namanya ini sendang siwani, juga sendang penguripan. Kalau dulu kan cuman bunder Mas, kayak beginilah. Iya. Terus direnov Ya. yang Ya, jadi ini dibangun pertama sekitar tahun 1980-an 2. kalau yang buat pria sama wanita itu Nah, Di balik- sebetulnya sama. Sama. Cuman kita untuk membatasi ketika hari-hari rame gitu. Iya. Kalau enggak kita kasih sekat nanti kan Iya. amburadul. Di sini 4 pria, masuk juga wanita kan jadi repot. Makanya nek hari rame wanita di sebelah selatan, yang pria di sebelah utara.